Ini W, reaksinya RA, ini MA dan RB. Dan derajat kebebasannya kita hanya ambil yang rotasi ya, di B ya. Ini D1-nya hanya itu. Yang horizontal kita sudah ketahui nilainya 0, jadi tidak dipakai. Kita sudah sampai di sana, MB0. Nah, sekarang formalitasnya label MB0 ini tidak pakai M, tapi pakai ini sama dengan struktur primer. Ini RA0. Ini MA0. Dan ini RB0. Momen yang ada di sini itu labelnya adalah, saya pakai huruf kecil atau besar ya, lupa saya. Oh, isinya kecil ya. Jadi ini F, labelnya adalah F0. Kemudian arahnya dikasih indeks seperti D-nya. 1. Jadi nanti kalau kita semua ujung kita jepit, akan ada reaksi-reaksi yang sebenarnya di struktur awalnya tidak ada ya. Karena kan kita tambahkan, karena jepit itu menjadikan jepit artinya menambah reaksi kan ya. Kalau tadinya bebas, tadinya ujung di sini bebas punya 3 derajat kebebasan, waktu struktur primer kita tambahkan 3 reaksi di sini ya. Jadi jepit gitu. Jadi ada reaksi tambahan. Nah, reaksi tambahan yang di aslinya tidak ada, itu pasti di aslinya adanya D ya, perpindahan. Kan kalau ujung itu kalau nggak ada reaksi berarti bisa berpindah. 2 pilihannya hanya itu. Either ada reaksinya atau ada derajat kebebasannya. Nah, kalau setelah struktur primer kinematis tertentunya yang dimana ujungnya jepit, reaksi yang tidak terpakai itu, ini kan reaksinya nggak kepakai nih di aktualnya, labelnya adalah F, F0. Labelnya F0, satunya itu ngikut arah D-nya. Ya. Mungkin perlu ilustrasi yang tadi juga ya, sebagai pembanding saja. Sebagai pembanding yang ini tadi, yang ada 5 tadi. Misalnya apa? Yang bekerja beban merata, terus ada momen kali di sini ya. Ada momen, ini ada W, ada M, sebut aja M gitu. Terus ada P di sini gitu. Ya. Derajat kebebasannya ada 5 yang tadi, 1 putaran, 2, 3, 4 di sini, 5 di sini. Setelah dijepit, yang terpakai untuk reaksi hanya vertikal di A, RA0, ini bebannya. Terus horizontal di A, ini RAY0, ini RAX0. Di sini nggak ada reaksi sama sekali, jadi nggak kepakai. Di bawah ada reaksi vertikal RCY0 dan horizontal RCX0. Nah, reaksi-reaksi yang lain, ini kan waktu jepit ada reaksinya. Itu nomornya harus sesuai dengan nomor derajat kebebasan, labelnya F0. Jadi ini ada reaksi momen nih di ujung sini. Maka momen di ujung sini, momen di ujung jepit ini labelnya adalah F0, 1 karena ini di sini D nomor 1 tadi. Ya. Di B ada derajat kebebasan nomor 2, derajat kebebasan nomor 3, dan momen putaran derajat kebebasan nomor 4. Ini derajat kebebasan nomor 5. Mudah-mudahan tidak saling tumpang tindih. Maka reaksi di B yang muncul di sini, ini kalau ada reaksi horizontal, ini kebetulan reaksi horizontalnya nggak ada, nanti nilainya 0. Ini adalah F02. Reaksi vertikal, nah kalau vertikal ada mestinya. Ini F03. Dan reaksi momen di sini, ini F04. Ya.
Di bagian yang BC, ini ada gaya P di sini. Akibat gaya P ini ada reaksi, mestinya ini ke kanan. Namanya sama F02. Kalau ada dua nama yang sama seperti ini, isinya nanti dijumlahkan. Ya. Jadi ada F02 punyanya AB, F02 punyanya BC. Di matriksnya nanti tinggal dijumlahkan saja. F02 ada momen di sini F03, 4. Dan ada reaksi horizontal di sini sudah jadi RCX, tinggal momennya saja jadi F05 ya. Jadi seperti itu. Labelnya F0 terus indeks keduanya sesuai dengan nomor derajat kebebasannya. Lalu setelah itu kita berikan perpindahan tambah perpindahan. Nah, ini sama seperti yang lalu. Kalau perpindahannya kita taruh D1 di sini, kita belum tahu D1-nya berapa ya. Jadi biar nggak usah berurusan dengan D1, perpindahannya kita ganti. Kita ganti dengan angka 1 saja. Jadi perpindahannya sebesar 1 satuan. Kalau ini 1 satuan artinya seluruh struktur ini harus dikalikan D1 gitu ya. Tapi D1-nya saya keluarkan. Akibatnya reaksi yang muncul labelnya berubah jadi apa? Ini berubah jadi apa? Kalau tadi RA0 mestinya RA1 di sini, sekarang karena D1-nya saya keluarkan jadinya apa? Ini masih analog dengan yang lalu nih. Jadi apa? R kecil, Pak. Jadi R kecil A1, ini M kecil A1, ini R kecil B1 ya. Jadi huruf kecil aja. Nah, masih ada reaksi yang lain kan ya? Masih ada reaksi yang lain. Ini karena ini jepit, harusnya ada reaksi di sini. Nah, yang ini hurufnya ganti sendiri. Ini hurufnya namanya K ya. K dari kekakuan, tapi nggak tahu bahasa Inggris tetap pakai K juga. Mungkin bukan dari, nggak tahu dari bahasa mana. Ini masih misteri ini. Jadi bagi kita sih enak. Ini namanya kekakuan, jadi hurufnya K. Udah benar. Tapi di buku berbahasa Inggris pun labelnya K. Jadi ini labelnya K dengan indeks arah derajat kebebasannya. Ya, jadi kalau ini derajat kebebasan nomor 1, perpindahan satu-satuannya pun nomor 1, jadinya K11. Ya. Kalau yang lain nanti ada K12, 13 dan seterusnya. Ini terlalu rumit kalau sampai ke sana saat ini. Sekarang saya cuma mau membandingkan ini saja. Jadi reaksi yang tidak ada pada struktur aslinya labelnya jadi K sekarang. Kalau di sini F0, di sini K ya. Bedanya itu. Dulu delta kecil ya, sekarang jadinya K. Oke, nah ini sudah beres. Saya bisa pindah ke sebelah, ini bisa dihapus saja ya. Ini kan cuma buat ilustrasi. Oke, persamaan keseimbangan kita tadi bentuknya apa? Masih ada di sana? Persamaan keseimbangan kita bentuknya adalah MB0 tambah MB1 sama dengan MB ya, momen yang bekerja di B-nya sendiri. MB0 itu sudah kita ganti, yang ini tadi ya. Jadi bentuknya adalah F01 tambah ada ini, momennya ini ya, di sini. MB1 itu kan yang ini, di bawah. Isinya adalah K11 B1. Ini tambah ini harus sama dengan ini ya.
Harus sama dengan momen di sini. Momen di sini itu labelnya F1. Ya, jadi kalau ada gaya yang searah dengan derajat kebebasan, dia langsung masuk ke vektor F1 ini, ke variabel F1 ini. Seperti tadi, baru saja dihapus. Ini ilustrasi singkatnya lagi. Portal yang ini. Begitu, terus ada momen yang bekerja di sini. Ini ada W, ini ada M gitu. Terus ada P. Gitu. Nah, kalau kita punya nomor derajat kebebasan yang ini D1, ini D2, D3, D4, dan D5. M ini bekerja dalam arah D4, jadi nanti F4-nya sama dengan M. Variabel F yang nomor 4-nya nilainya sama dengan momen yang bekerja di sini. Yang lainnya 0 karena dalam arah D1 nggak ada gaya yang bekerja di sini. Arah D2 tidak ada gaya, jadi 0, ini juga 0, ini juga 0. Di sini nilainya memang 0 semua. Di ujung dalam arah derajat kebebasannya masih 0. Ini bisa kita ganti dengan 0, tapi bisa saja nilainya berbeda. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau mau diparalel dengan fleksibilitas, dengan persamaan kompatibilitasnya bentuknya juga masih mirip. Ya. Kalau di persamaan, jadi ini split nih, kanan kirinya saya pindah. Kompatibilitas bentuknya adalah delta apa ya? 1, 0 gitu ya. 0-nya di luar kalau di delta ini rasanya. Delta 11 X1 sama dengan delta 1 gitu ya. Kalau cuma 1. Jadi polanya mirip, tapi ini dua hal yang berbeda. Ini gaya, ini perpindahan. Ini yang gaya, ini yang perpindahan. Lalu ini perpindahan, ini yang gaya lagi. Gaya, perpindahan. Jadi gaya dan perpindahan tukeran di kedua tempat ini ya. Gaya, perpindahan, gaya, perpindahan, gaya. Ini perpindahan, gaya, perpindahan. Ya. Polanya sama, sehingga kalau nanti bentuknya matriks, ini bisa pindah ke sana. K11D1 sama dengan F1 minus F01, kalau cuma skalar. Kalau di sini bentuknya delta 11 X1 sama dengan delta 1 minus delta 10, gitu ya. Atau kalau nanti dikembangkan dalam bentuk matriks, yang ini jadi matriks. Pas matriks jadi namanya jadi besar. Ini jadi vektor D. Ini vektor F. Ini vektor F0. Ya. Sedangkan waktu fleksibilitas yang lalu, bentuknya adalah delta kalikan X sama dengan delta kurangi delta 0. Ya. Jadi persis paralel satu sama lain. Ini namanya matriks kekakuan. Kekakuan, kalau ini kebalikannya, matriks. Kebalikan dari kekakuan mestinya ya fleksibilitas ya. Kaku kebalikannya ya fleksibel. Matriks fleksibilitas. Vektor perpindahan, vektor gaya. Di ruas kanannya gaya, ini ruas kanannya yang perpindahan.